Mau anaknya orang miskin gratis, anaknya miliarder gratis, anaknya Jokowi gratis, anaknya Luhut Binsar Panjaitan gratis, terserah. Haram duitmu ya, nggak ada, uangmu nggak laku di sini. Itu prinsip saya. Yang penting akan lahir jutaan penghafal Quran. Ini bukan takabur ya. Saya nggak kaya-kaya amat, tapi seandainya saya nggak kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak kerja setahun pun, saya nggak akan kelaparan, Pak. Saya berada di zona nyaman, usaha itu jalan saksinya. Malam ketiga saya ditawari, kalau Gus Nur minta maaf sekarang, besok bebas. Kalau Gus Nur minta maaf sekarang di media, besok bebas. Alhamdulillah Allah tetap genggam saya, enggak ketemu di pengadilan. Siapa yang salah? Mama bangga punya suami di penjara gara-gara menegakkan kebenaran. Oh hebat, gila ini istri. Kalau mau hidup enak, nggak usah ngurusin Jokowi lah, ngapain, nggak ada hasilnya. Nggak usah ngurusin rezim, mau rusak mau apa, biarin. Kalau saya mau bersikap seperti itu bisa, Pak, sangat-sangat bisa. Dan lebih enak sebenarnya, karena ngeritik rezim juga nggak ada bayarannya, nggak ada untungnya, nggak ada yang gaji. Anda pikir saya dibayar Prabowo? Enggak. Dibayar Sandiaga Uno, naudzubillah min dzalik. Saya enggak. Abi di mana? Abi mondok nak pesantren. Di mana? Di penjara Bareskrim. Gitu. Bangga. Nggak ada yang saya tutupin. Saya bangga masuk penjara gara-gara beda pikiran. Jadi bangga aja, dan saya bangga bertemu dengan Habib Rizik yang dizolimi oleh kekuasaan. Bangga saja, loh Mas, nggak gampang loh, mahal harganya bisa ketemu beliau di penjara. Coba kalau Anda nggak percaya, sekarang bisa nggak Anda ketemu? Nggak bisa, Pak, Anda harus punya kasus dulu, baru bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita semua mendapat curahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan curahan nikmat dan rahmat tersebut kita bisa berkumpul yang penuh keberkahan di majlis yang penuh keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Ini majlis yang luar biasa, majlis yang di luar dugaan. Karena biasanya di majlis ini, Gus, kalau malam Jumat hanya maghrib sampai isya saja, baca yasin dan tahlil, sholat isya, kemudian pulang. Atau malam Jumat ketiga itu baru biasanya agak panjang, karena habis maghrib itu kita sholat tasbih dulu, kemudian istighosah baru isya. Nah ini malam Jumat yang luar biasa. Saya kedatangan tamu yang istimewa, yang berapa bulan Gus di pesantren? 10 bulan di pesantren Mabes Polri ya. Ditahan di Mabes Polri gara-gara ceramahnya. Tapi sebelum itu, dulu itu mungkin kalau ibu-ibu itu pernah dengar film Beranak Dalam Kubur gitu ya. Itu pernah dengar film itu kan? Beliau itu dulu awal karir dakwahnya itu terkenal dengan dakwah dalam kubur. Itu yang saya pernah bilang sama beliau, kapan-kapan di sini, tapi belum kesampaian, keburu masuk penjara. Jadi kalau ceramah dulu beliaunya dikubur.
dikubur. Jadi panitia nyiapin lubang kuburan, dikubur, ditutup, dipendam, ceramah di kuburan. Suaranya doang yang keluar. Sama gambarnya. Iya, sama videonya. Jadi ada layarnya. Jadi di dalam kubur, dia tidur, dia ceramah. Kita siapin kamera di dalam kubur. Nah, beliau dulu terkenal begitu. Jadi kalau film berada dalam kubur, beliau ceramah dalam kubur. Belum kesampaian, saya bilang kapan-kapan dulu sama saya, Gus. Saya bikin lubangnya, mau ukuran berapa? Ya kan? Nah, cuman sebelum itu kesampaian, karena beliau tetap watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, mengingatkan yang hak itu hak, yang benar itu benar. Akhirnya ya harus menanggung resiko, harus ditahan karena ceramah beliau. Kurang lebih 10 bulan beliau di tahanan. Jadi baru beberapa bulan beliau keluar. Jadi sempat ketemu dengan Habib Rizik ya. Jadi Habib Rizik masuk, beliau belum keluar. Oleh karenanya malam ini kita luar biasa istimewa. Nanti beliau akan memberikan beberapa tausiahnya, nasihatnya, pengalamannya buat kita semua. Mari sama-sama kita dengarkan nasihat-nasihat unten hikmah penuh mutiara buat kita semua dari guru kita bersama Gus Nur. Kepada beliau kami persilakan, sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahsan tadbiru al-kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin dzil mu'jizatil dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, yang saya hormati, saya takdimi guru kita semua, Ustadz Slamet Ma'arif, dan semua guru-guru yang ada di bawah ini. Salam takdim saya. Mohon maaf secara adat istiadat saya lebih muda duduk di atas, dimaafkan ya Ustadz. Masya Allah. Baik, jadi tadi Ustadz Slamet di mukodimahnya nyinggung saya menyantren selama 10 bulan di Bareskrim. Alhamdulillah ketemu dengan beliau Habibana Rizik Sihab, Habib Rizik itu kalau tidak salah 4 kali ya, Maulid Nabi, terus apa lagi ya, pokoknya setiap hari besar Islam beliau diundang ke sel kami, beda blok Pak. Jadi saya di blok sini, beliau di blok sana, ketutup tembok ini. Pengamatan saya selama ketemu beliau di sana, beliau tetap tegar, sabar, sehat, bugar, tidak ada satu urat, satu gurat pun di wajahnya yang mencerminkan resah, galau, itu nggak ada. Wallahi saya bersaksi nih, demi Allah nggak ada. Ceramah di dalam pun tetap lantang, menyuarakan kebenaran, nggak ada. Karena jiwa kami sudah terpesona dengan Allah, jiwa kami sudah terpesona dengan agama Allah, jiwa kami sudah terkesima ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami terpesona. Gini maksudnya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ceritanya segerombol wanita sedang ngupas buah. Tiba-tiba Nabi Yusuf lewat, teririskan tangannya. Tapi kan nggak terasa, walaupun darah bercucuran, walaupun luka tangannya, tapi nggak terasa. Oke, sebelum saya lanjut, coba bayangin Bu, bayangkan sekarang Anda ngupas buah, teriris, darah muncrat, harusnya perih yang tiada terkira. Tetapi mereka semua nggak terasa gitu. Kenapa? Karena alam bawah sadar mereka sedang terhipnotis
terkesima tingkat dewa, terpesona klimaks, ya, tasawufnya itu klimaks dengan ketampanan Nabi Yusuf. Itu loh. Sama Habib Rizik juga gitu, saya juga gitu, terkesima ya. Lihat agama Islam dilecehkan, agama Islam selalu dinista, umat dibentur-benturkan. Kami terkesima. Jangankan 10 bulan, mati berkalang tanah sekalipun. Kami terkesima gitu Pak. Ustadz Irwan saksinya. Malam ketiga saya ditawari, kalau Gus Nur minta maaf sekarang, besok bebas. Kalau Gus Nur minta maaf sekarang di media, besok bebas. Alhamdulillah Allah tetap genggam saya, enggak. Ketemu di pengadilan, siapa yang salah? Hak-hak, batil-batil. Haram hukumnya, saya minta maaf. Saya bilang gitu Ustaz. Kemudian saya telepon istri, "Ma, gimana ini? Kalau Abi minta maaf, Abi bebas." "Oh jangan Bi, jangan. Mama bangga punya suami di penjara gara-gara menegakkan kebenaran." Oh hebat, gila ini istriku ini. Ya kan? Anak-anak juga begitu. Nah, ternyata memang kami satu hero, satu getaran suami istri ini. Ya, menurut mereka para pembenci agama Allah, saya ini suami istri yang gila ya. Tapi menurut saya enggak, kami terkesima dengan agama Allah ini, dengan perjuangan ini kami terkesima. Sudah sering kita bahas Bapak, ini bukan takabur ya. Saya nggak kaya-kaya amat, tapi seandainya saya nggak kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak kerja setahun pun, saya nggak akan kelaparan Pak. Saya berada di zona nyaman, usaha itu jalan gitu loh, lancar. Saya punya sistem, bahkan ini sudah sering saya bahas ini. Kalau Anda buka YouTube saya, masa saya Anda nggak tahu saya punya pesantren di Palu itu gratis. Gratisnya bukan subsidi silang Ustadz, bukan. Kalau subsidi silang itu kan yang kaya bayar, yang miskin gratis. Saya enggak, mau kaya raya gratis gitu, mau anaknya miliarder gratis, nggak bayar tuh. Jadi listrik, makan santri, sembako, gajinya Ustadz itu Allahu Akbar. Percayakan sama saya, 9 tahun nggak pernah telat ini, sudah 9 tahun ini. Artinya saya berada di zona nyaman. Jadi kalau mau hidup enak, nggak usah ngurusin Jokowi lah, ngapain, nggak ada hasilnya. Nggak usah ngurusin rezim, mau rusak mau apa, biarin. Kalau saya mau bersikap seperti itu bisa Pak, sangat-sangat bisa. Dan lebih enak sebenarnya, karena ngeritik rezim juga nggak ada bayarannya, nggak ada untungnya, nggak ada yang gaji. Anda pikir saya dibayar Prabowo? Enggak. Dibayar Sandiaga Uno, naudzubillah min dzalik. Nggak ada yang bayar. Panggilan jiwa. Makanya apapun bentuk derita ini udah nggak terasa Pak. Kayak wanita yang ngupas buah tadi itu loh. Apalagi ditambah istri, nggak usah Bi, nggak usah minta maaf. Mama bangga punya suami di penjara gara-gara menjuang, membela kebenaran. Ini sering saya cerita sama Ustadz Irwan, saya cerita di YouTube. Jadi ada orang-orang di penjara itu Bu, kalau video call sama anaknya itu dia bohong. Dia bilang sama anaknya, "Papa lagi kerja di luar negeri," itu. Padahal di penjara. Satu kamar sama saya itu, ya Allah, kalau video call sama istrinya sama anaknya nangis. Sambil dia membohongi anaknya, katanya di luar negeri lagi kerja. "Papa lagi kerja Nak, sabar Nak." Dia malu kalau anaknya tahu kalau bapaknya di penjara. Saya enggak. "Abi di mana?" "Abi mondok Nak, pesantren." "Di mana?" "Di penjara baris krim." Gitu, bangga, nggak ada yang saya tutupin saudaraku. Nah gitu loh, ini yang membuat kita terkesima. Makanya usahakan antum terpesona kepada Allah, terkesima kepada Rasulullah, maka nggak ada derita, nggak ada Ustaz. Nanti pelan-pelan kita kupas ya. Jadi di situ saya banyak menemukan hikmah malah. Hikmah pertama, saya semakin sayang sama istri. Sayang banget sama istri, Masya Allah. Ya Allah, sekeluar dari sini, apapun salahnya istri, apapun benarnya saya akan tetap ngalah. Bahkan sampai tercipta lagu judulnya Istriku. Buka di YouTube Bu, Gus Nur 13 Official, judulnya Istriku. Itu sekarang di dalam penjara baris krim.
Nah, nyanyiin ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Masya Allah. Ini bocorannya ya, satu syair ya. Istriku kini baru terasa betapa dirimu. Saya lihat kamera ya. Istriku nonton ini. Adalah wanita yang mulia, teramat mulia dan sangat mulia. Subhanallah. Istri yang mana, Gus? Yang beraja. Terus Bu. Istriku kini baru terasa betapa dirimu adalah wanita penyabar, teramat penyabar dan sangat penyabar. Istriku tak nyanyikan ini dari dalam penjara, nangis Bu. Belum ada musiknya, masih video call seperti ini, nangis dia jadi itu. Yang terakhir ya, istriku kini baru terasa betapa dirimu adalah wanita setia, wanita soleha dan sangat mulia. Masya Allah. Nyanyikan nanti di depan istrinya ya. Ini luar biasa Gus. Ini makanya Gus. Saya belum bisa nyiptain lagu, makanya saya tetap satu. Kalau Gus sudah tiga, kami. Alhamdulillah. Mau dengar refnya ndak? Makanya nggak sedih Bu di penjara, coba lihat, tambah gemuk saya Bu. Nggak ada sedihnya, nggak ada beban. Ya. Ini refnya. Kita pernah tinggal di rumah kontrakan dan tak punya apa-apa. Dulu saya pernah tinggal di rumah kontrakan ya. Kita pernah tinggal di kamar kos-kosan, sebutir nasi pun tak punya. Demi Allah saya pernah tinggal di kamar kos-kosan Bapak Ibu. Ambil 2 kamar, satu untuk barang, satu untuk orang. Kita pernah berlangganan pegadaian, apapun saja digadaikan. STNK itu tak gadaikan Bu. Laku 75.000 karena nggak ada dimakan. Helm digadaikan. Bahkan kita pernah numpang rumah orang, sepeser uang pun tak punya, namun kau tetap setia. Istri saya tetap setia Bu. Namun kau tetap bertahan, namun kau tetap bersabar. Saya numpang rumah orang di Palu itu, di pasar. Kalau buka pintu bau amis, bau ikan itu. Saya numpang rumah orang di situ. Pertama merintis dakwah di Palu itu. Ya Allah, pernah saya alami. Nah, jadi semakin sayang sama istri, itu hikmah yang tidak bisa ditukar dengan apapun Bu di dalam penjara itu. Ya Allah, selama ini engkau selalu menderita wahai istriku. Engkau selalu ngalah dengan suamimu, egois aku ini. Kalah menang tetap aku harus menang, kamu harus tunduk. Tapi sekarang aku berjanji, duhai istriku, aku yang akan ngalah. Walaupun aku benar, aku salah, nggak penting. Yang penting aku yang akan ngalah. Nah, ini saya dapatkan di penjara. Jadi antum nggak usah nunggu di penjara. Sekarang temukan kebaikan istrimu ya. Itu. Lanjut Bu. Di saat tak punya apapun, kau tetap tersenyum. Istriku, ku menghargaimu, ku menghormatimu, ku menyayangimu. Insya Allah
sampai akhir hayatku. Masya Allah ya, dah kuat ibu ya. Siap menyayangi istri? Siap. Istri yang berapa Ustaz? Masya Allah, kurang lebihnya seperti itu. Dan insya Allah kalau anda bisa membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, insya Allah ya selesai Indonesia ini. Jadi kalau memang Indonesia ini sakit, kronis, parah, anda sudah capek hidup di negara yang seperti ini, gampang. Coba sakinahkan rumah tanggamu, coba. Ya, sama ayah ibu takdim, cium tangannya, sayang sama istri, sayang sama anak sayang, maka doamu dikabulkan. Kalau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, doamu dikabulkan. Ya Allah, bangsaku sakit, ya Allah sembuhkan. Ya Allah, negeriku sakit, sembuhkan. Ya Allah, pemimpinku zalim, ya Allah sembuhkan. Ganti ya Allah, maka dikabulkan sama Allah. Kan doanya orang yang soleh, doanya orang yang bahagia, doanya orang yang rumah tangga sakinah, kan dikabul sama Allah, dikabul. Sakinahkan rumah tanggamu, Masya Allah. Terus kemudian kalau bisa, ini berpikir jangka panjang ya. Kalau bisa ini, Andalusia itu dulu mayoritas Pak Islamnya, sekarang hilang, hancur. Ya, di Andalusia ya, di Spanyol ya. Terus mana lagi Ustaz? Filipina ya, dulu kan Melayu tuh 100% Muslim, sekarang habis Muslimnya. Singapura habis Islamnya. Terus mana lagi ya? Afrika Timur. Pokoknya gini, banyak sekali negara-negara Islam itu yang Islamnya hancur, terutama Turki. Ya, yang presiden pertama Mustafa Kemal Atatürk itu. Nah, sekuler ya. Nah, Islam tidak mungkin hilang dari bumi Allah, nggak mungkin Pak. Tapi Islam akan hilang dari Indonesia, itu tidak menutup kemungkinan. Kalau Anda nggak menjaga dari sekarang. Nah, makanya cara menjaga salah satunya adalah sakinah dulu rumah tangganya, bangun iman dalam rumah tangganya masing-masing. Kalau bahasa saya gini, kita nggak mungkin bisa membuat Bahtera Nuh sebesar itu karena tangan kita terbatas, ilmu kita terbatas. Tapi minimal ciptakan sekoci-sekoci kecil di dalam rumah tanggamu itu. Gitulah ya. Misalkan gini, lahirkan banyak penghafal Quran dari rahim istrimu. Sama Ustaz Abdul Somad cocok enggak? Gimana sama Ustaz Abdul Somad? Karena sementara ini apa ya? Saya ngefans sama beliau. Ya, oke. Terus sama Ustaz Adi Hidayat? Cocok ya, oke. Sama Bu Janda? Oh enggak ya? Oh enggak. Jauh ya? Apa Ustaz? Jauh. Baru nikah kemarin. Oh iya. Tapi kumpulnya udah lama nikahnya. Udah. Kayaknya kalau disebut namanya di sini ya, sayang eman majelis ini ya. Ya. Nah, jadi gini Ibu, maksudnya gini. Coba lahirkan Ustadz Adi Hidayat gitu loh. Yang banyak, lahirkan Ustadz Abdul Somad dari rahim istrimu gitu maksud saya. Lahirkan banyak penghafal Quran. Pernah nggak terpikir sama antum, aku harus punya 5 anak penghafal Quran gitu? Kan nggak, jarang berpikir seperti itu. Gubrak bikin anak, tahu-tahu udah jadi anaknya gitu ya. Nggak ada konsep, nggak ada schedule nanti harus begini, ya, harus dandan cantik dulu, mandi dulu. Ya kan nggak ada kan gubrak gitu ya. Makanya jadi anak kan asal jadi ya. Kayak produk gagal gitu ya. Gitu. Coba pikirkan Pak, lahirkan banyak penghafal Quran, lahirkan banyak Habib Rizik dari rahim istrimu. Terpikir enggak? Ini yang hadir berapa ini? Subhanallah, ada kalau 100 orang lah ya, 100 orang ya, lebih ya. Coba sekarang WA istrinya, yes gitu. Apa? Manggil apa sama istri? Umi, siap-siap Umi, nanti malam Umi. Kita ciptakan Habib Rizik, kita ciptakan Ustadz Abdul Somad, kita ciptakan Ustadz Adi Hidayat. Kita lahirkan dari rahim istriku. Kalau bapak sudah tua, Gus Nur, aku udah nggak mungkin punya anak. Lahirkan dari rahim menantumu, kan gitu ya. Jadi kalau Anda punya anak perempuan, punya putri perempuan dilamar orang, jangan tanya pekerjaannya. Siapa namanya Pak Haji? Hanafi. Pak Haji Hanafi, amin ya. Saya tertarik sama putrinya Pak Haji, saya mau melamar. Oh siap, Gus Nur. Kalau boleh tanya, Gus Nur sudah berapa juz hafalannya? Gitu Pak Haji.
Oh, saya belum bisa ngaji Pak Haji. Oh, berarti Anda nggak layak jadi menantuku, pulang. Kan gitu Pak. Karena ini menyangkut agama Allah gitu loh, ada hubungannya ini. Kalau nggak pikir dari sekarang kapan? Oh, alhamdulillah saya sudah hafal 2 surat. Alhamdulillah, pulang dulu nak. Nanti kalau genap 6 juz baru ke sini. Jadi mahal. Kalau Anda pikirkan ini, insya Allah, walaupun Anda wafat, anak Anda akan jadi pejuang Islam nanti. Dites. Coba anak sudah bisa ngaji, sudah dites. Baca surat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Putrinya Pak Haji dengerin di dalam. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Oke, stop nak. Anda layak jadi menantuku. Gitu, siap. Rujukannya pinter ngaji. Baca Nafi, saya mau melamar putrinya Pak Haji. Oh ya nak, sudah hafal berapa surat? Trikul. Apa trikul nak? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Alhamdulillah. Kalau sudah begitu aman agama Indonesia, agama Islam di negara Indonesia ini aman. Gitu. Masuk akal enggak? Masuk akal. Ciptakan sebanyak-banyaknya orang yang berjiwa seperti Habib Rizik. Ciptakan itu, dan Anda punya potensi, cuman Anda nggak berpikir sampai ke sana. Maka mulai sekarang pikirkan. Oke, kita lanjut ya. Jadi terpesona teman saudaraku di dalam penjara baris krim, tambah sayang sama anak, tambah sayang sama istri. Sebelum di penjara, ya udah rumah tangga seperti ini, egois, menang sendiri gitu kan. Nah sekarang saya bisa mengalahkan 1000 orang, tapi saya akan kalahkan diriku sendiri di depan istriku. Nggak peduli sudah. Saya bangga kalah di depan istriku, nggak masalah. Ya, paham nggak maksud saya ini? Rendahkan ego, saya bunuh egoku di depan istriku. Selama tidak menyangkut urusan syar'i aja, selama tidak melanggar ke syar'i nggak masalah. Itu yang saya dapat hikmah pertama di dalam penjara, saudaraku. Jadi Habib Rizik itu wajahnya selalu semangat di sana. Walaupun seandainya manusiawi hati beliau mungkin ada marah, ada kecewa, tapi minimal beliau pandai memanajemen kolbunya. Beliau tidak menampakkan kesedihan di depan umatnya. Gitu. Saya berusaha menelusup dari sorot mata beliau itu saja. Jangan-jangan ini pura-pura ini, jangan-jangan hatinya galau. Saya nggak bisa menemukan kegalauan di wajah beliau itu. Mungkin karena pinter beliau membentengi ininya, kolbunya itu. Nah, jadilah orang seperti itu. Ma'rifat, terpesona dengan agama Allah ini, terpesona. Maka jangankan cuman penjara, teriris pisau pun nggak terasa, saudaraku. Dan insya Allah kalau Anda sudah kesana arahnya, kesana jiwamu, maka agama ini tidak akan putus, nasabmu tidak akan putus. Tadi saya dengan Ustadz Irwan Saifullah tadi di mobil perjalanan ke sini tadi itu kita bahas surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kuberikan kepadamu hai Muhammad nikmat yang banyak. Gitu ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkan sholatmu karena Allah. Nah, ayat terakhir ini luar biasa. Gimana? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dia akan terputus. Ini ayat terakhir ini luar biasa. Bawa pulang nih. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu hai Muhammad dia akan terputus. Jadi ini ayat ini turun, asbabun nuzulnya ayat ini ketika Nabi Muhammad itu ketika putra beliau Ibrahim wafat, kan seluruh orang-orang kafir lah, musuh-musuh beliau kan, Muhammad selesai urusanmu, selesai nasabmu, terputus nasabmu, nggak akan berkembang dakwahmu. Ya istilah begitulah, karena anak laki-lakinya meninggal wafat, maka diledek sama kafir-kafir Quraisy ini. Nasabmu, agamamu, ilmumu, dongengmu, sihirmu sudah selesai, nggak akan berkembang. Istrimu meninggal, pamanmu meninggal, amunisimu habis, gitu istilahnya gitu. Semua kekuatannya menopang dakwahmu selesai semua, putus semua. Mau apa kamu sekarang? Putus kamu.
nggak akan berkembang agamamu, kata Abu Lahab, kata Abu Jahal. Nah, maka sama Allah dijawab dengan ayat ini gitu. Sekarang kita lihat kenyataannya, yang putus siapa? Bahkan Abu Jahal apa Abu Lahab itu? Mana sekarang? Ada nggak keturunannya Abu Jahal, Abu Lahab di sini? Nggak ada. Ada satu itu ya, yang baru menikah kemarin ya. Iya kan? Bahkan ada salah satu anaknya Abu Lahab, Abu Jahal atau siapa itu yang malah masuk Islam. Bukan Muhammad yang terputus gitu loh, mereka yang terputus. Nggak ada. Sekarang Habib Rizik salah satunya. Banyak sekali para tabiin, para sahabat, pewaris Nabi kan sampai sekarang ada jutaan dan nggak akan pernah putus. Maka sama Allah dibalas sama ayat ini. Sesungguhnya Muhammad, orang-orang yang membencimu, dia yang terputus. Terbukti. Ya kan? Kemarin ada yang sari kondeku lebih cantik daripada cadarmu. Putus dia sekarang, murtad. Ya masalah. Nggak tahu besok siapa lagi itu. Nggak ada, saudaraku, agama Islam nggak akan terputus. Allah jaga agama Islam ini, nasabnya, ilmunya, sanatnya nggak akan terputus. Nah makanya ayo, Anda juga punya kewajiban sekarang. Apa? Lahirkan sebanyak-banyaknya Habib Rizik dari rahim istrimu. Lahirkan sebanyak-banyak ulama dari rahim istri. Takbir. Terpesona, terkesima, buat dirimu terkesima oleh agama Allah. Banyak pertanyaan, Gus Nur, apa nggak takut, apa nggak kapok? Kadang saya bukan takut, Ustadz. Ini bukan soal takut, bukan soal berani. Saya bukan pemberani, saya bukan penakut. Nggak tahu, Ustadz. Ngalir aja, Ustadz. Ngalir aja. Itu artinya memang, nah makanya saya jaga itu supaya semangat ini tetap ada. Saya jaga. Saya ditemani oleh orang-orang ikhlas. Safar dakwah dengan Ustadz Irwan, safar dakwah kemana-mana, kita putus itu akses-akses yang sifatnya duniawi, kapitalis, materialis itu kita putus, saudaraku. Kita jadi orang merdeka sampai detik ini. Ya, maka kalau Anda mau dakwahmu lurus, dakwahmu lancar, apa semangat girohmu dijaga sama Allah, jadikan dirimu menjadi jiwa yang merdeka. Jangan menjadi jiwa yang tergadai. Bapak Ibu, saya melihat sendiri mata saya. Tidak tahu Anda mungkin juga lihat di YouTube banyak kok. Sebenarnya di Indonesia ini banyak pondok pesantren yang besar, ribuan santrinya. Banyak kiai ulama yang sangat punya karomah, punya aura lah ya, punya kewibawaan. Banyak. Cuman karena sudah ada pejabat yang datang ke sana, dia sudah terima amplopnya, sudah terima uangnya, perutnya sudah kenyang dengan uangnya pejabat itu, maka tergade, harga diri tergade, idealis tergade, iman mungkin tergade dalam tanda petik ya, sehingga walaupun negeri ini dolim hancur seperti ini, diam mereka. Walaupun santrinya jutaan, walaupun ilmu kitab kuningnya ngelontok di luar kepala, walaupun Al-Quran hadisnya udah hafal di luar kepala, tapi imannya terjual, akidahnya tergade. Maka dia nggak bisa mau ngomong, dia tahu itu, ya Allah negeriku hancur, ya Allah bangsaku ini tergade, ini nasib anak cucuku ngeri nih besok, nggak jelas ini, utang riba begini. Cuman begitu dia mau bersuara, dia ingat bahwa dia sudah ikut makan duitnya, maka nggak merdeka, teman. Jadi sekarang ini tolak ukurnya, ayo jadi orang yang Islam, berdaulat, merdeka. Saya sama Ustaz Slamet, walaupun dulu Pilpres dulu kita dukung Prabowo, bukan karena Prabowonya, karena ijtima ulama ada di belakang Prabowo itu. Coba setel video saya yang 3-4 tahun yang lalu, coba ada di YouTube, masih ada Prabowo, tidak ada Prabowo, 2019 ganti presiden, gitu dulu. Bukan Prabowonya, saudaraku, ya, tapi ada ijtima ulamanya. Dan alhamdulillah ternyata memang benar kita dikhianati, alhamdulillah ya, barakallah. Datang ke Mekah, salim, cium tangannya Habib Rizik, masya Allah. Ternyata sekarang yang mendukung masuk penjara, yang didukung masuk istana. Dan saya dengar sekarang dia mau nyalon lagi. Maka sebodoh-bodohnya manusia kalau Anda milih dia.
Wallahi. Tak bodohkan sekarang, mumpung ketemu sekarang ini ya. Jadi kalau dia nyalon lagi, pilih. Berarti Anda sebodoh-bodohnya manusia. Jatuh di tempat yang sama. Kok jadi ke pilpres? Takbir. Ya gini ya, jadi mengerucut. Saya biar nggak kemana-mana. Intinya buat hatimu terkesima, saudaraku, dengan Allah ya, dengan agama Allah ini, buat dirimu terkesima. Oke, satu saya ceritakan lagu wajib. Ustadz Ridwan sudah tahu, orang-orang dekat saya sudah tahu. Saya di penjara 10 bulan, Bapak Ibu, rezeki saya tumpah ruah. Handphone disita. Awal masuk itu kita nggak punya handphone disita, laptop disita, semua pokoknya putus komunikasi. Telepon anak nggak boleh, telepon istri nggak boleh, dikunjungi siapapun nggak boleh. 10 bulan di penjara, rezekinya tumpah ruah. Pesantren 20 juta tiap bulan tetap jalan sampai sekarang. Hutang ratusan juta malah lunas. Ya, selama saya di dalam penjara itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu ternyata terbukti di dalam penjara. Ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka saya nulis buku, di situ tertulis, ya Allah, tubuhku boleh terbelenggu, ya tubuhku, jasadku boleh dipenjara, tetapi kekuatan pikiranku, kekuatan doaku tidak akan bisa terbelenggu oleh tembok penjara ini. Jadi setebal apapun tembok ini, ya Allah, insya Allah doaku akan tembus. Artinya alhamdulillah terbukti semua kebutuhan hidup keluarga saya penuh, tumpah ruah rezekinya, nggak ada kekurangan apa-apa. Artinya gini, yang di dalam penjara saja bisa menyelesaikan semua muamalahnya di dunia, di luar penjara, apalagi antum yang bebas, pasti lebih bisa lagi. Coba saya ditahan itu, Bu, saya punya utang 175 juta waktu saya ditangkap itu. Bukan utang ke pinjol, bukan ya, bukan utang ke rentenir, naudzubillah min dzalik, bukan utang ke bank. Saya beli ini, kalau nggak dijelaskan nanti dipotong ini, Ustaz. Saya beli tanah di Malang 450 juta. Tanah kaslingan itu. Notarisnya bilang, "Gus, bayar separuh. Nanti yang separuh kalau sertifikatnya jadi sama IMB-nya." Oke, bayar. Di atas separuh malah itu waktu itu. Kurang 175 juta. Insya Allah 8 bulan jadi nih, Gus, gitu. Nah, singkat cerita, notaris telepon saya suatu ketika, "Gus, sertifikatnya jadi, tolong segera diambil." Siap. 3 hari kemudian baru saya ditangkap, gitu. 1:30 malam itu, Pak. 11:30 masuk rumah, 1:30 berangkat ke Bareskrim dari Malang ke Jakarta lewat darat. Ada 20 polisi tuh ngepung rumah itu, kayak teroris, Ustaz. Gitu ya. Nah, singkat cerita, utang 175 tadi itu lunas. Tidak ada hubungannya dengan saya, nggak ada hubungannya. Istri saya tiba-tiba ditelepon orang dari Singapura, manggil Umi. "Umi, saya mau tanya ini, Gus Nur punya utang apa enggak?" Waktu itu istri saya menjawab tidak punya, kan aneh kan, istri tiba-tiba ditelepon orang, "Gus Nur punya utang apa enggak?" Waktu itu istri bohong. Nah, dapat berapa minggu baru saya dapat komunikasi dengan istri cerita, "Abi, ada orang Singapura telepon nanya Abi punya utang apa enggak, tapi kayaknya orangnya baik sih gitu, katanya lihat Abi di YouTube." Ya udah, bilang aja sertifikat itu 175 juta itu. Nah, singkat cerita, dapat berapa hari telepon lagi itu orang Singapura itu, baru dijawab sama istri saya, "Iya, Gus Nur punya utang 175 juta. Lah, orang tuh nanya gini lagi, Bu, "Terus itu di YouTube saya lihat ada mobil, itu kredit apa lunas?" gitu. Mobil saya itu loh di YouTube itu kan, itu kredit. "Lunas, Pak, ini nggak kredit, kita nggak suka kredit." "Oh, kirain kredit, kalau kredit sekalian saya lunasin gitu, biar Gus Nur tenang di penjara." Terus pesantren di Palu gimana? "Ya insya Allah itu 20-25 juta itu setiap bulannya, Pak." "Oke, saya transfer 3 bulan ke depan untuk pesantrennya." Nah, singkat cerita, sekitar 200 juta lebih lah ditransfer sama orang itu. Sertifikatnya ditebus, pesantrennya ditutup selama 3 bulan. Dari mana, Pak, rezeki itu, Pak? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tidak disangka-sangka, yang tidak ada hubungannya sama saya, Pak.
Tapi ya kalau saya renungkan lagi, jangan-jangan ini ada hubungannya ya, mungkin dengan perjuangan kita selama ini Ustadz ya. Kan kita berjuang bertahun-tahun, dakwah nggak diamplopi ya diem gitu kan, dakwah nggak dikasih amplop ikhlas gitu kan. Kan selama ini begitu saya sama Ustadz Irwan, sama Caroto, sama admin saya tuh kemana-mana, tiket beli sendiri, bayar sendiri, hotel bayar sendiri. Ya mungkin itu diakumulasi sama Allah, dibayar kontan setelah saya di penjara. Makanya jadi orang ikhlas, selamanya jadi orang ikhlas. Maka insya Allah dijamin rezekimu saudaraku. Takbir. Ini ada pembicara kedua ini ya, Masya Allah. Udah gini aja supaya nggak bias materinya, supaya nggak kemana-mana. Ayo satu orang atau dua orang mau tanya jawab apa yuk, sebelum saya closing statement. Ada yang mau tanya? Susah ketemu beliau, ini mumpung lagi dari Jakarta. Mau nanya apa? Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bu Haji silakan. Itu rahasianya apa yang bisa? Apa? Rahasianya yang bisa melunasi hutang ke anak. Amalannya. Oh, rahasia melunasi hutang. Ada lagi? Itu pertanyaan saya juga sebenarnya. Baik. Ya, baik. Suami saya masuk penjara. Alhamdulillah. Barakallah. Amalan apa yang bisa, makanya di dalam penjara aja lunas utangnya, apalagi yang tidak di penjara ya. Jadi Bu, cara melunasi hutang ya, sebenarnya nggak ada resep yang baku, itu nggak ada. Ya kalau di amalan-amalan di kitab-kitab itu sebenarnya ada sih. Kalau contoh ada sholawat melunasi hutang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adatan wa rizqi wal futuhat ya basyital ladzi yabsutu rizqa lima yasha'u bi ghairi hisab ubsut alayya rizqan katsiran min kulli jihatin min khazaini rizqika bi ghairi minatin makhlukin bi fadlika wa karamika wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu judulnya sholawat melunasi hutang. Itu saya pernah baca, itu saya hafalkan. Tapi nggak bisa hanya seperti itu Bu, harus dikombinasi. Kalau bisa duha 12 rakaat, ya kan? Atau ini Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Tegakkan, bangunlah di sebagian malam, sholat tahajudlah untuk ibadah tambahanmu, supaya aku angkat derajatmu ke tempat yang mahmuda. Itu kan juga bisa jadi satu resep. Jadi dikompilasi, duha 12 rakaat, tegakkan sholat tahajud tiap malam. Kan ayatnya ada semua tuh. Aku angkat ke tempat yang terpuji, artinya nggak punya utang kan terpuji nanti. Nah terus kemudian apalagi sedekah yang radikal Bu. Sedekah ya, bukan hanya uang, tapi kalau berani sedekah. Gini, saya cerita sedikit, coba dipraktekkan mulai sekarang. Saya waktu itu ngecor rumah Pak, di rumah Malang. Saya bangun rumah di Malang belum selesai, masih butuhnya duit, tahap ngecor. Tiba-tiba di handphone saya itu ada di WA Bu, bunyi ting, ada kiriman WA. Saya buka, ternyata orang Madura, ya Laskar Madura. Ada foto, ada video, ada caption. Assalamualaikum Gus Nur, tolong dibuka video ini, tolong dibuka foto ini. Kasihan Gus, muadzin Bilal orang tidak punya, rumahnya roboh, tolong dibantu bedah rumah. Langsung saya mesuh dalam hati Bu, mesuh ya, apa bahasa sininya mesuh itu? Jangkrik, rumahku belum selesai, mikirin rumahnya orang, gitu kan? Standar Bu. Akhirnya nggak saya buka fotonya, saya taruh handphonenya. Ternyata menit demi menit sampai ke jam itu pikiran saya nggak bisa hilang dari handphone tadi itu. Saya merasa bersalah. Ya Allah, Nur, saya panggil diri saya Nur. Kalau memang nggak mau bantu ya jawablah minimal. Gitu kan? Ada gejolak batin Bu. Kayaknya bukan begini nih orang Islam. Masa orang Islam seperti ini diminta tolong
saudaranya. Kalau nggak mau bantu, jawab. Nggak punya uang kayak apa, kayak jangan terus nggak dibuka begitu. Apalagi sampai jangkrik gitu kan. Kayaknya ini bukan orang Islam kalau gini nih. Lama-lama kalah, iya ya, kalah Pak. Hatiku nggak mengizinkan, nggak mau tak buka akhirnya Pak. Sekedar membatalkan. Ini perlu dibangun ini karakter seperti ini. Jangan terus nggak punya duit terus kemudian ditolak mentah-mentah, jangan Pak. Tampunglah penderitaan orang itu, walaupun dirimu sedang dalam kondisi menderita, nggak apa-apa, tampung penderitaan orang. Mas, saya buka fotonya. Astagfirullah, ternyata nggak tega Pak. Memang roboh rumah itu Pak. Bambu gedek itulah apa itu, roboh. Ya Allah, terus saya lihat rumah saya lihat saldo, saya lihat fotonya orang ini. Yang mana ini ya Allah? Ini yang ngirim foto ini pasti engkau ini ya Allah. Nah, akhirnya saya putuskan begini, ya sudahlah, mau jadi mau nggak jadi nggak masalah, ini aja dulu tak selesaikan ini gitu kan. Saya tanya ukuran tanahnya begini, saya punya pengalaman bedah rumah, akhirnya ditafsir sekitar 35-40 juta. Nah singkat cerita, saya ke sana, saya survei, ada di Munjia Channel, dilihat Gus Dur bedah rumah Madura gitu. Akhirnya singkat cerita saya eksekusi rumah itu Pak, karena udah nggak tega. Bahkan bukan hanya rumahnya, jadi dia punya anak merantau ke mana Dek? Pangkal Pinang. Dia punya anak merantau ke Pangkal Pinang Pak. Dan anaknya ini sudah 7 tahun nggak pulang karena nggak punya tiket. Sama-sama nggak punya lah ya. Pulang pun mau tidur di mana, nggak punya rumah. Jadi 7 tahun 7 lebaran terpisah antara anak dan orang tua ini. Ya sudahlah, saya berjanji ya Allah, kalau rumahnya selesai, anaknya yang Pangkal Pinang tak pulangkan sekali biar ketemu sama orang tuanya. Ternyata dia sudah menikah, punya anak 2 kalau nggak salah, jadi 4 orang Pak tiketnya itu. Bangun rumahnya selesai, panggil anaknya, belikan tiket, tidurkan di hotel. Dan malam, datangnya malam kan, tidur di hotel, pagi-pagi baru saya antar ketemu sama orang tuanya itu. Anak sama orang tua 7 tahun nggak ketemu. Dia yang gunting pitanya, deng, rumahnya megah Pak, tembok keramik. Ada kepuasan yang nggak bisa diukur dengan kata-kata, saudaraku. Itu juga bisa jadi resep melunasi utang Bu. Ya, nanti jangan ditelan dulu ya, pelan-pelan ya. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya kembali lihat rumah saya. Ya Allah, rumahku belum selesai, ya Allah, rumahnya orang yang selesai ya Allah. Ternyata rumahnya orang selesai duluan. Tapi ada kepuasan. Coba bayangkan ya Pak, Anda di posisi saya ya Pak. Nggak ada nyesel Pak, puas banget. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih engkau kirim foto ini ya Allah. Nggak nyesel. Ternyata nggak berapa lama rumah saya selesai juga. Rumah saya selesai, rumahnya orang selesai. Bangun karakter seperti ini, Anda akan bisa melunasi hutang Anda. Karena akan terbangun jiwa kaya dalam diri Anda itu. Nah, nih, Anda punya uang, nih sebagai penutup pelengkap ya. Siapa namanya Ustaz? Eksan. Reksa. Ustaz? Ali. Ustaz? Andika. Nah, ini Ustaz Slamet ini. Saya ceritakan, Ustaz Slamet ini orang yang punya makom waliullah ini ya. Ustaz Slamet ini. Ini umpama ya, saya cerita ini. Ustaz Slamet ini punya hutang sama 3 orang ini. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Berarti berapa hutangnya beliau? 3 juta ya. Nah waktu itu Ustaz Slamet punya uang cuma 200.000. Ini ilmu, coba diterapkan. Demi Allah wallahi ini. Ini anggap aja ini Ustaz Slamet ya. Nah Ustaz Slamet punya uang cuma 200.000. Nih. Datanglah beliau nagih. Dok, Assalamualaikum Ustaz Slamet, bayar utangmu 1 juta. Janji aja luput aja. Nah, akhirnya Ustaz Slamet, saya cuma punya uang 200. Sumpah demi Allah cuma punya 200. Kalau mau ini yang 200, nanti sisanya saya cicil. Ternyata beliau nggak mau, beliau marah. Nggak mau, lunas. Ini umpama ya. Marah-marah ternyata. Janji aja punya utang nggak bisa bayar, bla 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 bla. Ustaz Slamet dianjing-anjingkan. Ya Allah, ya sudah nggak apa-apa. Emang punya uang 200 mau gimana coba? Akhirnya dia pulang dengan marah-marah. Di tengah jalan itu ngomel-ngomel terus dia. Begitu beliau pulang, ditutup pintunya, Ustaz Slamet pegang uang 200,
ditadahkan ke langit. Ya Allah, orang tadi nggak percaya saya punya 200. Ya Allah, tolong ya Allah selamatkan orang itu ya Allah, limpahkan rezekinya ya Allah, jaga rumah tangganya. Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah sama beliau. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Hari ini aku kehilangan harga diri, misalkan. Ini untuk beliau ini ya, duduk. Nggak lama kemudian datang yang kedua. Dok, Assalamualaikum. Beliau nggak kaget. Wah, ini orang kedua ini nagih ini. Gitu kan? Iya, dibuka pintunya, lebih parah dari yang ini, marah. Bayar utangmu sekarang. Kalau nggak dibayar tak posting di Facebook. Lebih parah, Pak. Tapi memang Ustaz Slamet orang yang punya ma'rifatullah ya, orang yang punya basyiro. Ya, ini saya punya 200 Pak Haji. Kalau Pak Haji mau diterima dulu, nanti kurangnya insya Allah menyusul. Nggak mau. Tapi memang saya cuma punya 200. Nggak mau. Kalau nggak mau tak posting di Facebook sekarang. Ya mau nggak, terserah sampean. Saya nggak bohong. Nah, singkat cerita, Pak Haji ini pulang dengan marah. Ditutup pintunya. Tiba-tiba di jalan beliau posting beneran. Ustaz Slamet penipu, pinjam duit 1 juta, janji nggak dibayar-bayar. Terakhir. Terus diam-diam Ustaz Slamet baca statusnya di Facebooknya itu. Dia baca komentarnya itu. Ya Allah, menghujat habis beliau. Nah, tiba-tiba beliau berurai air mata. Ya Allah, aku dianjing-anjingkan, aku dibabi-babikan, bahkan aku diupload di status. Ya Allah, tolong selamatkan orang itu ya Allah, jaga rumah tangganya, jamin rumah tangganya ya Allah. Toh pada dasarnya aku nggak punya uang beneran, cuma 200 ya Allah. Al-Fatihah. Dikirim Al-Fatihah Bu. Padahal sudah bahkan sudah dihancurkan martabatnya di Facebook. Udah duduk, udah Ustaz Slamet sudah mulai gini sudah. Antara sabar marah ini udah, ya Allah tuh kan. Datang orang ketiga. Dor, Assalamualaikum. Ya Allah, orang ketiga ya Allah. Ya sudah, dibuka sama intinya. Bayar sekarang utangmu. Kalau enggak tak sita barangmu. Ya jangan disita lah. Saya cuma punya 200. Diterima dulu, nanti sisanya besok. Enggak mau. Kalau enggak mau tak sita barangmu. Sambil nendang-nendang itu marah-marah dia. Ya sudah, monggo disita apa yang disita. Saya benar-benar enggak bohong. Paham nggak cerita ini Bu sampai di sini? Oke, paham ya. Singkat cerita, beliau pulang dengan marah-marah juga. Dah ditutup pintunya. Alhamdulillah ya Allah, sudah nggak ada lagi yang nagih ya Allah. Hari ini aku dapat kenikmatan yang luar biasa. Anjing, babi, pelacur, macam-macam ya Allah, aku terima semuanya. Tolong maafkan itu semua ya Allah, jamin rezekinya. Yang penting kau tahu bahwa aku punya uang 200. Coba Ustaz, kalau antum punya karakter seperti ini, kaya nggak antum kira-kira Ustaz? Mulia nggak antum? Malaikat takjub sama antum ini. Ini belum selesai ceritanya ini. Iya. Ini kan ceritanya soal bayar hutang kan? Oke. Sampai di mana ceritanya tadi? 3 orang selesai kan? Nah, Pak Slamet menutup pintu, dia mulai bermain tasawuf. Ya Allah, Allah. Lancarkan rezekinya, lancarkan ya Allah. Sementara aku genggam hatiku agar aku tidak menjadi pendendam, agar aku tidak menjadi pemarah. Ya Allah, gitu kan? Lagi enak-enak menikmati penderitaannya, tiba-tiba ada lagi yang ngetuk pintu, Pak. Dok, Assalamualaikum. Kaget, loh, siapa lagi? Perasaan cuma 3 orang utangnya, kok ada lagi yang ngetuk gitu kan? Kaget Ustaz. Akhirnya Ustaz Slamet berdiri, diusap air matanya. Dari tadi tuh nangis, tapi Ustaz Slamet pantang menunjukkan ke orang lain kalau dia lagi sedih. Diusap air matanya, pura-pura tegar, dibuka pintunya. Ini siapa ini yang keempat ini? Perasaan nggak ada lagi, cuma 3. Begitu dibuka, oh ternyata fulan. Assalamualaikum Ustaz. Oh, tafadhol antum, masuk. Ustaz Slamet nanya, ada apa? Ini beliau nih, Ustadz, tolong Ustadz, anakku sakit Ustadz, aku butuh duit Ustadz, 200.000 saja Ustadz, tolong pinjem Ustadz gitu, 200.000 saja. Coba Ustadz, seandainya Ustadz Slamet tidak punya basiroh, matamu picek, pulang, anjing, asu, babi, pulang. Ya kan? Kamu tahu nggak? 3 orang sudah nyeladu apa jari Jawane. 3 orang, aku ditagih 3 orang dari tadi itu, anjing, babi, enak, pulang.
Sudah nggak bantu masalah orang, malah menumpahkan masalahnya dia. Dan itu bukan orang Islam seperti itu. Rumahnya belum selesai, tiba-tiba ada orang minta bangunkan rumah. Bangun, kalau Anda nggak punya uang, kan Anda punya grup WA. Foto rumahnya, jegret, kirim di grup. Teman-teman, atau ngevlog. Ini loh ada rumah kita, saudara kita nih, belum jadi, ayo urunan. Aku bantu 100.000, nanti berapa ya? Kita kan nggak masalah. Improvisasi, jangan terus ditolak. Nah, oke, kembali ke beliau. Karena beliau orang yang punya basiroh, begitu ada orang curhat, Ustadz pinjam uang 200 saja. Coba Ustadz, dalam kondisi terjarah harga dirinya, uang cuma 200, tiba-tiba dipinjami uang 200. Ada nggak Ustadz tolong? Ternyata Ustadz Salman senyum. Senyum Pak. Gimana senyum? Walaupun senyumnya acting itu. Terus Ustadz Slamet bilang gini sama beliau, kamu yakin butuh 200? Iya Ustadz, 200 saja, nggak kurang. Coba, nggak kurang, nggak Ustadz, 200 saja. Coba Pak, betapa hebatnya beliau ini, bisa main perasaan sedemikian dahsyatnya. Oke, kalau memang cuma 200, kebetulan hari ini aku dapat rezeki berlimpah ruah. Udah, kamu nggak usah pinjem, tak kasih aja. Tapi satu syarat, cukup engkau dan aku dan Allah yang tahu. Hari ini aku dapat rezeki besar, tapi kamu nggak perlu tahu apa rezekiku. Ya tadi tuh babi anjing tadi itu rezekinya. Udah, bawa pulang. Dikasihkan. Coba Ustadz, kalau antum punya karakter seperti ini, kira-kira gimana? Pikirkan, bawa pulang dah. Saya siap menderita, walaupun yang penting orang lain tidak menderita. Bangun karakter, bagaimana cara membangkitkan harapan orang walaupun dirimu terpuruk. Sembuhkan penderitaan orang walaupun dirimu menderita. Bu, kalau Anda punya sikap seperti ini, Bu, selesai utangmu, Bu. Malaikat takjub, subhanallah, luar biasa itu orang itu. Udah dikembangkan cerita ini ya. Bangun jiwa karakter tasawuf dalam diri Anda seperti itu. Terutama tadi duha 12 rakaat, tahajud kalau bisa 12 rakaat, terus sering-sering apalah bikin amalan yang mencuri perhatian Allah gitu loh. Saya mau nyapu-nyapu masjid, mumpung tidak ada orang, begitu ada orang sembunyikan sapunya. Takut batal kan? Ini mencuri perhatian Allah. Ada pemuda dosa selamat, saya bersihkan masjidnya. Jangan diposting, saudaraku, aku membersihkan masjid ya. Apa itu ya? Beda. Itu Bu amalannya Bu. Gus, bagaimana cara melunasi utang? Fokus curi perhatian Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la tasib. Bersedekah yang apalah, bersedekah yang radikal, diam-diam apalah. Bersihkan masjid, kasih orang yang lapar kasih makan, kenyangkan walaupun ibu lapar dan lain sebagainya ya Bu ya, insya Allah. Yang kedua tadi apa? Ini beliau sudah datang. Yang kedua tadi apa tadi? Tidak ada titik jenuh ya? Tidak ada Ustadz sama sekali. Yang ada yang semakin terangsang, semakin orgasme tiap menit. Orgasme spiritual maksudnya ya. Karena kita anggap dakwah ini kan bukan profesi. Seandainya kita anggap dakwah ini profesi, saya makan dari sini mungkin ada titik jenuh. Nggak ada, yang ada kurang dan kurang. Ini keringatannya kan ini keringat sehat ini, Masya Allah. Iya, nggak ada Ustaz, titik jenuh nggak ada, karena ini bukan profesi. Dan apalagi ini dakwah ini kan juga saya pakai tadi tuh Bu. Dakwah ini saya pakai alat untuk memancing perhatian Allah. Ya mungkin gara-gara dakwah seperti ini akhirnya pesantren lancar 25 juta tiap bulan, ya kan? Apalagi ya, saya dengan Ustadz Irwan ini jalan-jalan hari ini aja, saya dengan Ustadz Irwan tadi insya Allah hari ini saja saya dapat rezeki kurang lebih 40 juta. Bukan dari dakwah ini nggak ada amplopnya, tanya sama Ustadz Slamet kalau nggak percaya. Ada isinya Gus. Ada isinya. Wallahi ini nggak ada amplopnya ini, nggak ada. Tapi hari ini saya dapat rezeki 40 jutaan lah. Sudah saya transfer ke pesantren. Jadi sekarang saya minta doa, mumpung ingat saya lagi bangun pesantren lagi di Singosari Malang, 2000 meter. Saya akan bangun pondok pesantren tahfidz Quran gratis di situ.
gratis tis. Nggak ada subsidi silang. Mau anaknya orang miskin gratis, anaknya miliarder gratis, anaknya Jokowi gratis, anaknya Luhut Binsar Panjaitan gratis, terserah. Haram duitmu ya, nggak ada, uangmu nggak laku di sini. Itu prinsip saya. Yang penting akan lahir jutaan penghafal Quran. Nah, hari ini saya dapat rezeki 40 juta tadi ya, Masya Allah. Nggak tahu siapa yang transfer. Ustadz, ini untuk pesantren 10 juta, demi Allah ini. Ustadz, ini untuk pesantren 5 juta. Tadi ada amplop ya, subhanallah. Belum saya hitung tuh berapa itu. Bukan untuk saya, untuk agama Allah. Tidak ada titik jenuh. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, momentum apa yang ketemu Habib Rizik di dalam penjara? Saya ketemu Habib Rizik kan bukan sekali dua kali, Ustaz. Di Mekah pernah ketemu, di mana-mana ketemu. Jadi ya biasa aja sih, hanya bangga. Ya kan di situ kan ada koruptor, ada penzina, ada uang palsu, ada kriminal. Saya bangga masuk penjara gara-gara beda pikiran. Jadi bangga aja. Dan saya bangga bertemu dengan Habib Rizik yang dizolimi oleh kekuasaan. Bangga saja. Loh Mas, nggak gampang loh, mahal harganya bisa ketemu beliau di penjara. Coba kalau Anda nggak percaya, sekarang bisa nggak Anda ketemu? Nggak bisa Pak, Anda harus punya kasus dulu baru bisa. Dan saya dikasih kesempatan sama Allah ketemu dengan cucunya Rasulullah, dengan cucu Nabi Muhammad SAW di dalam penjara lagi. Suruh bayar berapapun, saya kalau punya uang tak bayar. Saya mau bayar, yang penting saya bisa foto sama Habib Rizik di dalam penjara. Ternyata sama Allah dikasih gratis, nggak usah bayar. Ustaz Selamat belum tentu bisa. Saya bisa. Makanya apa-apa jangan dianggap selalu menderita, di penjara menderita, jangan ya. Tadi itu, yang penting pola pikir, paradigma. Teriris pisau pun bisa nikmat kalau kita terpesona dengan agama, dengan Allah dan lain sebagainya. Ini yang bisa saya sampaikan. Satu lagi belum. Apa? Paling berkesan ketika ketemu Habib di penjara. Iya, tadi itu Ustaz, sudah saya jawab tadi. Kan kita sudah sering ketemu Habib Rizik di luar penjara. Kesan yang paling signifikan sih nggak ada ya. Cuman tadi itu, alhamdulillah ya Allah, saya bisa ketemu di dalam penjara dengan cucunya Rasulullah, dan itu momentum langka, nggak semua orang bisa. Yang hadir di sini nih nggak mungkin Anda bisa ketemu Habib Rizik di penjara, walaupun Anda punya uang 1 miliar, nggak mungkin bisa. Coba datang besok ke Polri, ketemu Pak Alistio ya, Pak Kapolri, saya mau sama Habib Rizik 2 malam di penjara, nih 1 miliar, belum tentu bisa Pak. Nah, saya sama Allah dipilih sama Allah, padahal ada jutaan orang, tapi saya yang dipilih sama Allah, ketemu sama beliau di dalam penjara. Itu kesan yang tidak bisa lagi dilukiskan dengan kata-kata, dan Anda nggak usah iri ya. Alhamdulillah. Barakallah ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Jadi orang yang punya karakter suka mengenyangkan orang walaupun Anda lapar, menghibur orang walaupun Anda sedih, membangun rumah orang walaupun Anda masih ngontrak, dan seterusnya dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, banyak cerita-cerita yang menjadi pencerahan kita semua, motivasi kita semua. Tidak ada ceritanya memang orang yang rajin sedekah jadi miskin. Justru karena takut sedekah akhirnya jadi terhambat rezekinya. Salah satunya ya, yang beliau sampaikan.